mestinya argumen itu diucapkan oleh fraksi PKS di DPR secara akademis supaya orang nggak curiga, yaitu bahwa sekularisasi atau apa namanya ini, keluarga berencana itu sebenarnya sekularisasi gitu. Karena alasan tadi. Iya. Jadi ada problem tapi poligami. 1, 1, 1, 5 istri, 1, 5 juga, mending 1, 2 aja itu. Sama secara demografi juga bell curve-nya itu lebih lebar ke kiri kanan itu. Oke, apa namanya? Pak Yo dulu tadi ya soal ya kalau otak itu di dalamnya ada kimia yang memproduksi cinta itu, dan cinta itu menghasilkan desire, dan desire itu menghasilkan orgasm. Kita bisa belajar dari mantis, dari apa namanya itu? Apa namanya mantis ya? Itu loh binatang yang belalang. Belalang itu kalau dia bersetubuh, si perempuan itu menikmati penetrasi dari belalang laki-laki sedemikian rupa sambil dia makanin otaknya si laki-laki ini. Jadi posisi kira-kira begini dia. Sambil dia penetrasi di sini, kepala si laki-laki ini dimakan oleh si perempuan. Gunanya apa? Karena si perempuan ingin agar supaya laki-laki itu makin lama makin jadi super fucker gitu, Pak. Jadi pria perkasa tuh. Di dalam penelitian ditemukan bahwa kalau ganglion di otak kita itu dicopot, penelitian si Mantis ini tentunya, bukan belum sampai ke orang nih, Pak Yo mungkin mesti lihat recent study sorry. Kalau ganglion itu dimakan, maka si belalang laki-laki ini makin agresif gitu buat penetrasi, buat bersetubuh itu. Sampai akhirnya dia mati. Jadi kita bisa bayangin memang ada soal kimia di situ. Bahwa desire itu sebetulnya adalah cuman urusan mengatur kadar hormon itu. Copot aja ganglionnya. Nah saya curiga bahwa tukang perkosa di Indonesia kehilangan ganglion sebenarnya. Dia semua setiap kesempatan untuk jadi predator dia manfaatkan itu. Jadi cuma buat menerangkan bahwa alam memberi kita peralatan untuk reproduksi sekaligus pengendalian demografi tadi itu. Nah, kalau misalnya si belalang laki-laki kurang, ya mungkin si belalang perempuan dia cuma makanin sedikit aja ganglionnya tuh. Supaya bisa tumbuh lagi, supaya dia punya kesempatan lagi untuk meminang si laki-laki untuk having sex itu. Tapi tidak mati laki-lakinya. Itu tergantung teori lu tadi tuh, bahwa demografinya cukup, kalau enggak pasti si belalang perempuan ini enggak akan bunuh dia kan, dia cuma ambil sedikit itu disiksa aja kan. Jadi si belalang laki-laki disuruh ngaceng aja terus-menerus. Kira-kira begitu tuh. Perkaranya. Tapi belalang laki-laki dan perempuan kan justru dalam teori saya, di dalam imajinasi saya, karena dia nggak saling lihat mata gitu. Maka dia makan. Tapi bayangin kalau manusia untuk bercinta, memperoleh cinta, dia harus punya sensasi kimia lewat tatapan mata. Karena itu selalu dianggap cinta melalui mata. Dari mata turun ke kuesioner gitu. Cinta mata. Dan memang mata manusia itu adalah yang paling bersih dan tidak mungkin mengalami penuaan, hanya mata yang tidak menua. Uban bisa keriput. Mata dari bayi sampai Anda umur 80 sebelum meninggal, jernihnya sama, keindahannya sama itu. Ajaib. Jadi cinta selalu pada akhirnya diterangkan sebagai tatapan mata. Cinta pada pandangan pertama. Jadi misteri mata ini betul-betul menghubungkan seluruh teori feminisme, ekofilosofi, terus astrofisika, terus ophthalmologi, segala macam itu di dalam satu
bentuk yang dicinta. Karena dia abadi sebetulnya mata itu. Nggak ada mata yang keriput. Nggak ada mata yang berubah warna kecuali katarak gitu. Tapi kalau orang sehat dia matanya tuh indah terus. Jadi orang yang gagal bercinta sebetulnya dia cuma minta kok seksnya kurang ya dengan suami saya, dengan istri saya. Karena mereka tidak lagi bertatapan mata itu. Favorit. Iya tadi saya bertatapan mata berkali-kali di kampus tadi. Jadi itu sekedar komen common sense saya. Nah kita bayangin misalnya di dalam percintaan tadi, percintaan dua pasangan yang sudah. Jadi dia sebetulnya dia tua, dua pasangan tua tapi tidak usur gitu. Tidak usur karena cintanya ada. Jadi orang jadi usur kalau kehilangan cinta justru. Jadi hati-hati ya. Menjadi tua tanpa usur artinya tua di dalam kolam cinta. Enggak bakal usur pas itu. Nah kita lihat misalnya tadi, kalau saya lihat seluruh scene dari film itu, matanya itu tetap indah si Anne dan George itu, matanya tetap indah. Jadi kimianya tetap jalan. Karena itu secara implisit mungkin dia saling kirim sinyal, kirim SMS melalui mata atau kirim BBM bahwa bunuh saya dan Anda juga akan mati, maka kita akan menikmati keabadian itu melebihi nafas dan melebihi tatapan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada nggak? Saya komentar lagi. Enggak apa-apa. Kalau masih ada yang... Ya pasti ini baru 9. Oke, tubuh, terutama tubuh perempuan yang selalu dianggap sebagai objek cinta, sebetulnya dihuni juga oleh cinta komunitas itu, dalam bentuk yang represif. Di Paris, di Prancis ada satu klinik yang resmi pelangnya itu menerima klinik reparasi selaput darah. Reparasi selaput darah. Saya nggak tahu bahasa Prancis, bukan ada reparation gitu. Menerima reparasi selaput darah itu. Satu waktu ada seorang perempuan datang ke klinik itu. Dia bilang ditanya ginekolognya, Anda mau apa? Ya saya mau reparasi selaput darah. Demi apa itu? Mesti itu pertanyaannya nggak boleh kan, tapi ini demi kepentingan statistik untuk studi, maka si ginekolog harus catat demi apa Anda mau mereparasi. Karena saya mau menikah itu. Ini perempuan mungkin dari Sudan gitu, bukan orang Perancis. Dia datang bersama seorang pria. Terus si ginekolog tanya, pria ini siapa? Ya calon suami saya. Ginekolognya mulai pusing. Oh gitu. Anda bersetubuh dengan siapa? Sehingga selaput darah Anda robek arah jam 2. Ya dengan dia. Ginekolognya pusing lagi nih. Bagaimana? Lu ngewek sama dia, lu datang ke gue buat minta reparasi itu. Padahal lu mau kawin dengan dia juga kan? Kira-kira begitu bahasa gaulnya si ginekolog kalau saya bahasakan di sini. Terus kata si perempuan, saya nggak akan membuktikan bahwa saya masih perawan pada dia. Oh setiap malam saya tidur dengan dia. Saya membuktikan saya masih perawan pada masyarakat di Sudan, kampung saya, tempat saya akan menikah. Karena pada malam pengantin dia mesti angkat spraynya itu bahwa dia masih perawan, ada darah. Itu masalahnya. Anda bayangkan keadaan yang sama malam nanti menjelang Valentine di satu klinik di Los Angeles, pantai barat. Klinik itu juga klinik vaginoplasti itu. Bedah vagina. Itu akan didatangi oleh perempuan-perempuan yang sudah dan masih bersuami, punya anak, minta dioperasi selaput darah. Ginekolognya juga nggak akan bingung. Sebab dia udah tahu
ini adalah Valentine's joke buat si suami nanti, sehingga si suami kaget, lu masih perawan ya, sial lu. Jadi Anda lihat, barang yang sama itu, vagina, jadi bahan untuk berbohong di Paris, dan jadi bahan untuk humor di Los Angeles, karena dua jenis komunitas tadi. Nah, ini Dan joke yang lain ya di Sudan. ya, di Sudan. Dia berbohong di Paris supaya dia dibenarkan di Sudan itu. Ini soal komunitas, apa namanya, batas infeksi iliberal di dalam masyarakat kita. Jadi kasus ini kita bisa mengerti misalnya, lo kan ginekolognya sama tuh, dua-duanya keahliannya sama. Ahli tentang anatomi reproduksi perempuan. Dua-duanya punya S3-nya dari UI dua-duanya tuh. Emang satu praktik di Paris, satu praktik di Los Angeles. Alatnya itu, alat apa namanya, peralatan si ginekolog untuk buka vagina perempuan supaya ada wide V position itu, supaya dia bisa lihat. Juga sama mereknya Philips, dibikin di Cibinong itu. Tetapi efek politis, kultural, ideologi, filosofi, kultural dari peristiwa itu berbeda. Yang satu demi humor, yang satu demi bohong gitu. Karena ada tutorisasi moral publik di masyarakat Sudan. Nah, hal yang sama kita bisa lihat di sini. Berapa banyak orang yang ingin menikmati cinta, ekspresi cinta di dalam kadar eksistensialisme yang paling tinggi, terpaksa harus mengedit rasa cintanya karena ada jenis kebenaran lain di dalam moralitas publik. Entah itu disponsori agama, dia disponsori oleh kurikulum sekolah, disponsori oleh pandangan mayoritas segala macam. Barusan saya baca bahwa Ibu Risma yang kita anggap sebagai orang yang bisa berpikir dalam aura modern melarang acara Valentine di Surabaya gitu. Saya kira itu keterangan ringkas saya. Terima kasih.